tentang iman dan doa itu digabung jadi satu pun masih tidak sebanyak tentang tema uang dan harta. 1/6 dari Alkitab membicarakan tentang harta. 1 dari 3 perumpamaan yang Yesus bicarakan juga mengenai uang dan harta. 15% dari perkataan Yesus berhubungan dengan uang dan harta. Dan ini lebih banyak berbicara tentang surga dan neraka digabung jadi satu. Saudara, di Alkitab ada 289 ayat berbicara tentang doa dan 363 ayat tentang kasih. Tapi saudara tahu ada 1043 ayat bicara tentang giving, tentang memberi. Saya tidak tahu, saudara ketika mendengar fakta-fakta ini, saudara berpikir dulu, kok kita banyak bicara ya tentang harta, tentang uang, tentang memberi. Kenapa? Saudara, saya setuju dengan apa yang dikatakan Randy Alcorn. Di dalam bukunya dia bilang begini, ada hubungan yang mendasar antara kehidupan rohani kita dan bagaimana kita berpikir dan membelanjakan uang kita. Kebanyakan kita orang Kristen berusaha memisahkan iman kita dari keuangan kita. Tapi Allah melihat keduanya sebagai hal yang tidak dapat dipisah. Dengan kata lain, saudara, salah satu tanda orang Kristen yang mature itu apa? Orang itu mengerti, memiliki perspektif yang benar tentang harta yang Tuhan percayakan, dan tahu bagaimana membelanjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, beberapa bagian dari Alkitab mengingatkan kita bahwa ternyata Allah lah yang menjadi pemilik segala sesuatu yang ada di dunia. Ada banyak ayat, misalnya Ulangan 10 ayat 14. Di sana Allah berbicara melalui Musa, katakan sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ini juga ditulis di 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12 misalnya, dan beberapa bagian ayat lainnya. Di sini saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang ada pada kita, entah itu rumah, mobil, uang, bahkan keluarga kita, anak-anak kita, itu semuanya adalah milik Tuhan. Kita itu hanya dititipin untuk mengelola. Nah, itulah arti stewardship. Ya, kalau saudara mungkin baru hari ini mendengar apa sih stewardship atau penata layanan, maka definisi stewardship kalau menurut salah satu kamus dikatakan the conducting, supervising, or managing of something, especially the careful and responsible management something entrusted to one's care. Saudara, di sini kita diingatkan ya bahwa apa yang ada pada kita itu dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Itulah sebabnya Dick Toner dia berkata, Allah menciptakan segala sesuatu, Dia adalah pemilik segala sesuatu, kita hanyalah pengelola. Steward. Pengelola tidak punya hak, hanya tanggung
jawab. Nah, disinilah saudara, banyak orang termasuk orang Kristen belum menyadari. Mereka pikir apa? Ini punyaku, ini milikku. So it's up to me untuk membelanjakan, untuk spend. Saudara, saya harap melalui bulan penata layanan ini, saudara, kita dikoreksi pikiran, konsep, perspektif yang salah itu yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Kita mau repent, kita mau berubah, kita mau mengakui di hadapan Tuhan, kalau aku punya rumah, kalau aku punya semua ini, aku tahu Tuhan, ini adalah dari Tuhan, ini adalah punya Tuhan. Sehingga apa? Ya, kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Nah, di Alkitab, saudara, ada satu contoh yang indah sekali tentang seseorang yang memiliki perspektif yang benar tentang hartanya. Itulah sebabnya, saudara, no wonder, meskipun kalau kita baca kisah kehidupannya, orang ini tidak luput dari kesalahan. Orang ini bahkan menurut saya, saudara, membuat kesalahan-kesalahan yang sangat serius, sudah fatal. Bahkan saya waktu membaca kisahnya timbul kesan agak kejam juga orang ini. Tapi apa kata Tuhan tentang orang ini? Orang ini disebut apa? A man after God's own heart. Seseorang yang dipuji begitu berkenan di depan Allah. Sudah tahu siapa? Saya harap saya ya. Daud, saudara. Mari kita belajar dari Daud pagi ini. 1 Tawarik 29. Mari kita baca 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 16. Karena ini hari khusus, bisa stay sampai jam 2, saudara. Oh, sudah lapar ya. 1 Tawarik 29. Mungkin karena waktu kita terbatas ya, kita langsung aja di bagian yang belakang. Nanti saya ceritakan sedikit backgroundnya. Mulai langsung ayat 10 saja ya. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapak kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyaMulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyaMulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadaMulah segala-galanya, dan dari tangan-Mulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang-orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Oke, sampai di sini dulu. Saudara, backgroundnya, Daud itu kepingin membangun bait Allah. Daud merasakan, aduh Tuhan, betapa Engkau baik, betapa Engkau maha besar. Tapi dia lihat, mana tempat untuk menyembah Tuhan? Belum ada, saudara. Sedangkan bangsa-bangsa lain punya tempat untuk menyembah dewa-dewi mereka. Daud punya kerinduan untuk membangun satu rumah Tuhan di mana umat Allah bisa datang beribadah menyembah Dia. Tapi kata Tuhan gimana? No.
bukan kamu yang membangun itu. Saudara, kalau kita tuh mau melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang no, kira-kira gimana saudara? Dia, Tuhan, ini untuk membangun rumahmu loh. Tuhan bilang apa? No, bukan kamu. Kamu tuh berlimpahkan darah. Anakmu nanti yang akan membangun. Saudara, ketika dia ditolak, di sini motivasi Daud itu murni, saudara. Banyak orang mau membangun, dia bilang rumah Tuhan gereja, tapi untuk siapa? Kemuliaan dirinya sendiri, saudara. Wah, ini karena aku yang menjadi gembala, karena aku jadi pendeta, gereja maju berkembang. Daud, saudara, nampak sekali bahwa dia mau membangun rumah Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan dirinya sendiri. Buktinya, buktinya ketika Tuhan menolak, ternyata dia tidak tinggal diam, saudara. Dia tahu suatu saat nanti anaknya akan membangun. Dia mulai mengumpulkan harta, saudara. Itu entah bagaimana caranya, kalau saudara baca mulai ayat 1, saudara, itu sudah terkumpul begitu banyak emas, perak dan sebagainya terkumpul. Di bawahnya Salomo mau membangun, saudara, dia keluarkan semua persediaan itu untuk membangun rumah Tuhan. Daud, saudara, dia mau nama Tuhan ditinggikan. Dia mau supaya kebesaran Tuhan itu dinyatakan. Yang menarik lagi, saudara, di ayat ketiga, kalau saudara tidak keberatan baca ayat ketiga, dia bilang begini, setelah dia mengumpulkan harta tadi di kerajaannya, ayat ketiga, lagi pula oleh karena apa, saudara? Cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Saudara, Daud berbeda dengan para pemimpin dunia, para raja-raja lain. Sudah tahu Hosni Mubarak? Diperkirakan kekayaan keluarganya itu melebihi Bill Gates dan Warren Buffett. Diperkirakan Mubarak itu walaupun rakyatnya miskin, tapi kekayaannya bisa sampai 70 bilion. Bayangin. Gaddafi, saudara, bagaimana? Miwon, tahu Miwon, Sami Mawon. Kekayaannya di London yang dibebukan saat ini berapa? 20 miliar dolar. Presiden kita yang dulu yang 31 tahun berkuasa, ya tidak beda-beda banyak, saudara. Berapa triliun itu kan? Tapi Daud, saudara, ketika dia menjadi raja, dia tahu ini bukan untuk memperkaya diri. Ini tugas dari Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan semua itu yang nantinya dipersembahkan untuk membangun Bait Allah. Bukan itu saja. Sebagai raja memang dia kaya, saudara. Dia bilang apa? Dia punya emas, punya perak. Tapi karena tadi kita baca dan kemudian dia tahu bahwa itu tuh titipan dari Tuhan, maka dia rela memberikan harta miliknya sendiri, saudara. Dan saya coba hitung, ini cuma emas saja, ya. Cuma emas yang dia persembahkan. Itu kira-kira jumlahnya berapa? Kita lihat ayat keempat. 3.000 talenta emas dari emas Ofir. Ini yang dia persembahkan untuk Bait Allah. Belum yang lain. Nah, sekarang saya hitung, ya. Talenta. Saudara tahu, 1 talenta itu equal 34,3 kilogram atau sama dengan 75 pound. Tadi berapa ribu talenta yang dia persembahkan? 3.000 talenta emas. Berarti 3.000 kali 75 pound, jumlahnya 225.000 pound. Nah, kalau menghitung harga emas itu bukan per pound kan, terlalu besar. Per apa? Per ounce, ya. 1 pound itu 16 ounce. Jadi tadi 225.000 pound emas kali 16 ounce. Jumlahnya berapa, saudara? 3.600.000 ounce emas. Saudara tahu? Sekarang ini harga emas per ounce berapa? 1.400. Wah, kok pinter-pinter semua. Ada yang pedagang emas di sini. Betul, saudara. 1.400 itu saya set, saudara, ya. Nah, sekarang sudah mau tahu. Per ounce itu $1.400 kali 3,6 juta. Sudah tahu jumlahnya berapa? 5
miliar 40 juta dolar. Saya mau tahu kalau dihitung hari ini apa